Bapak Ibu, karena tema kita tentang fikih, dan fikih itu adalah produk pemikiran para ulama yang sumber memikirnya itu dari Quran dan hadis. Kata Nabi, kutinggalkan dua perkara, kalau megang saja Quran dan hadis maka Anda selamat. Hanya kata orang-orang banyak yang sudah sebelah sana, kita tidak perlu fikih, kita tak perlu ini, kita hanya perlu Quran dan hadis. Itu gunanya untuk orang hebat-hebat, orang alim-alim mungkin iya. Orang yang bahasa Arabnya mantap, hafalan Qurannya mentok, hafalan hadisnya banyak, kalau dia berkata kita cukup pada Quran dan hadis, mungkin untuk dia iya. Karena dia ngerti baca Quran hebat, karena dia udah banyak hafal hadis banyak, mungkin dengan mengundang dua perkara itu cukup bagi dia. Tapi bagi kita orang-orang awam yang kadang baca Quran pun tidak tahu terjemahannya, yang kita hadis pun nggak banyak hafalannya, maka kita butuh para ulama yang ulama itu berfikir, lahirlah produk hukum namanya fikih. Karena banyak ulama yang berpendapat-pendapat, maka banyak pula perbedaan pandangan ulama. Nah, yang perlu kita pahami adalah ulama mana yang sedunia, yang sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tidak ada dikenal dengan 4 ulama besar seluruh dunia itu, mulai Imam Abu Hanifah, mulai Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i yang kita banyak menggunakan mazhabnya, yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. 4 ulama ini pandangan fikihnya ada yang berbeda, tapi berbeda-bedanya tak sampai mereka bersalah paham. Beda mereka masih kategori hanya perbedaan-perbedaan kecil yang mereka saling menghargai. Ini yang mungkin dikaji pada pandangan fikih. Sebelum saya masuk ke sana, karena masih kajian umum, maka ada satu peta besar namanya syariat. Sebelum dunia ini terbentuk untuk manusia, Allah lebih dahulu meletakkan syariat itu untuk makhluk, namanya makhluk jin. Jadi manusia dan jin tercipta dahuluan jin, dan jinlah makhluk pertama yang menghuni dunia ini. Dan jin juga punya syariat sudah semulanya, tapi jin tak mau ikuti aturan syariat ini. Jin tak mau pakai peta hidup di dunia, maka jin berantakan, jin bermusuh-musuhan, jin berkelahi. Akhirnya Allah murka dengan jin. Allah turunkan meteor, Allah turunkan granat, Allah turunkan senjata dari langit, Allah pecahkan matahari dan seterusnya. Maka kiamat terjadi pada masa alam jin tersebut. Maka jin berantakan, jin berlari-lari. Ada yang lari ke dalam sungai, maka menghunilah dalam sungai lama-lama. Ada yang masuk hutan, maka diam di hutan lama-lama. Di hutan dia cari pohon besar, di pohon besar itulah jin berada. Maka ada jin yang ribuan tahun di pohon saja dia berada. Maka kadang-kadang kau masuk hutan ada pohon besar, memang kata para ulama di situ punya kecenderungan jin ada. Dan sejarahnya sejak awal dulu, lama ketika dunia belum dihuni manusia. Dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan, ada kehendak Allah meminta para malaikat jemput salah satu anak jin untuk bersama malaikat dididik. Jadi ada anak jin, keturunan jin itu dididik oleh para malaikat masuk ke alam malakut. Diajarkan agama, diajarkan tauhid, diajarkan ilmu tentang Tuhan, maka jin ini akhirnya menjadi ahli agama. Saya ingin menceritakan ini agar para ahli agama jangan salah kaprah menjadi ahli agama. Jin ketika dia ahli agama di alam malakut, maka jin ini akhirnya dipanggil oleh para malaikat sebagai gelaran khazinul jannah,
Apa arti Khazanul Jannah? Sebagai makhluk penguasa kosakata alam surga. Jadi para malaikat tidak banyak hafal kata-kata surga, tapi jin ini hafal semua definisi kosakata, doa-doa yang ada di alam surga. Bapak Ibu, ada malaikat tuh yang kerjanya hanya ruku saja dan tidak pernah dia sujud. Diceritakan di beberapa kitab. Ada malaikat hanya sujud saja, tidak pernah bergerak yang lain, karena perintahnya itu saja. Ada malaikat hanya berdoa saja untuk kehidupan alam dunia ini, kerjanya doa saja. Ketika masuk jin yang ajarkan ilmu-ilmu tadi, maka jin ini hebat semuanya. Dia hebat doa, dia hebat rukuk, dia hebat sujud, dia hebat semua amal-amal ibadah oleh ahli surga. Maka jin ini diangkatlah oleh para malaikat sebagai imamul malaikah. Bayangin para ibu, imamnya malaikat di surga itu adalah jin pada semulanya. Maka saking hebatnya jin ini, dalam kitab Al-Bidayah diceritakan diberi gelar sebagai Azazil. Azazil itu adalah gelar kehebatan malaikat yang tidak ada seorang malaikat pun bergelar sebagai gelar Azazil. Tapi jin ini diberi gelar Azazil karena saking hebatnya. Zikirnya hebat, salat rukuknya hebat, sujudnya panjang, tawaf di arasnya paling mantap, melebihi kehebatan para malaikat. Saking hebatnya, 3 gelaran tersebut disandang oleh jin tadi, Khazinul Jannah, Imamul Malaikah, dan yang terakhir sebagai gelaran Azazil. Ringkas cerita, Allah berkehendak menciptakan manusia. Ketika Allah berkehendak menciptakan manusia, kembali ingin menghuni dunia ini, apa kata Allah? Wa iz qala ya lil malaikati isjud wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, Azazil yang tadi sudah diberi gelar malaikat, tidak lagi dipanggil sebagai jin. Padahal jin itu tercipta dari api, malaikat tercipta dari cahaya. Tapi saking hebatnya jin tadi, tak lagi disebut sebagai jin, tapi sudah disebut sebagai malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iz qala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan, kata Allah, di dunia ini khalifah. Maka ketika itu malaikat terpecah menjadi 2 kelompok. Pertama kelompok malaikat asli, yang kedua kelompok jin yang diberi gelar malaikat. Apa kata malaikat pertama? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat, Bapak Ibu, kecenderungannya hanya bertanya, bukan protes. Wahai Allah, saya ingin menyampaikan bahwa kecenderungan kita sebagai manusia ini suka protes, bukan suka bertanya. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, akankah engkau menciptakan makhluk baru di dunia ini yang kerjanya suka berkelahi dan suka melukai? Pertanyaan malaikat. Ketika Allah ingin ciptakan manusia di dunia. Tapi beda dengan jin. Dia berkata kepada Allah. Apa kata jin yang tadi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata jin? Wahai Allah, apa tidak salah? Bukankah kami yang paling hebat? Kami sudah banyak sujud, kami sudah banyak zikir, kami sudah banyak puasa, kami sudah banyak tawaf, kami sudah banyak baca doa. Kenapa yang mau ciptakan yang lain? Kenapa ingin bentuk makhluk baru untuk di dunia? Bukankah kami yang paling hebat? Bapak Ibu, ini sifat diletakkan di manusia. Pada semulanya sifat ini adalah miliknya jin. Sifat malaikat itu hanya bertanya saja. Tapi sifat jin itu memuji dirinya. Dan ternyata sifat-sifat ini Allah takdirkan diletakkan di manusia. Tapi ketika itu Allah belum murka kepada jin tadi.
karena malaikat ini hanya memuji dirinya. Tapi setelah Allah benar-benar menciptakan manusia yang bernama Adam, ternyata Allah pun berkata kepada malaikat, wa isqulna lil malaikati isjudu, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam yang baru kuciptakan. Malaikat pun terbagi menjadi dua, malaikat yang asli dan malaikat yang jin tadi. Malaikat yang asli fasajadu, mereka semua sujud kepada Adam yang Allah baru ciptakan. Tapi ternyata beda sama jin. Aba wastakbara, tak mau ya sujud karena dia merasa dialah yang paling mulia. Ini pun ternyata sifat terletakkan di manusia. Yang tadi sifatnya ada suka memuji diri, yang kedua sifatnya mulai membangkang. Sifat-sifat ini ternyata yang asli letaknya di jin, tapi sudah berada di hati setiap manusia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jin yang kita ceritakan tadi bukan jin sembarangan. Jin yang sudah dibergelar sebagai Khazidul Jannah. Jin yang pernah menjadi imamnya para malaikat. Imamnya bukan di dunia, imamnya di surga. Para malaikat surga yang ribuan tersebut, imamnya jin tadi. Dan gelaran terhormat yang harus dimiliki para malaikat, justru jin tadi yang memiliki gelarnya Azazil. Dan kira-kira sesungguhnya secara teori pantas dia sombong. Secara teori ya, secara teoris pantas dia sombong. Dan secara teori pantas dia berkata, saya paling cocok sebagai khalifah di dunia. Tapi ternyata ketika Allah berkehendak memerintahkan dia sujud kepada makhluk baru, dan ketika itulah jin ini membangkang Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membangkang, inilah sesungguhnya penyebab dia terusir dari surga. Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi kajian-kajian sederhana ini. Kita enggak sealim jin yang rajin sholat tadi. Kita enggak pernah dapat gelar imamul malaikah. Kita tidak pernah hidup di surga. Kita tidak pernah pengajian bersama para malaikat. Tapi hanya gara-gara merasa paling hebat, gara-gara tak mau mentaati perintah Allah, ternyata jin tadi terusir dari Allah, dari surga. Kita tak serajin malaikat sholat, kita tak sehebat pernah tawaf di Ka'bah Aras, kita tak sebanyak zikirnya para malaikat. Kalau kita juga merasa kita paling hebat, sungguh jauhlah surga itu rasanya dari meteran kita semua. Apalagi seandainya sombong, apalagi seandainya tak mau ikut perintah Allah. Perintah Allah itu semuanya sederhana saja. Allah letakkan 24 jam satu hari, Allah ajak istirahat sebentar. Sekali lagi saya ulangi, Allah letakkan ada 24 jam sehari semalam, Allah perintahkan istirahat sebentar. Dalam istirahat sebentar itu Allah ajak untuk berdiskusi, berdialog. Namanya Mi'raj, Mi'rajul Mukminin. Istilah bahasa fikihnya adalah solat. Jadi as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah pertemuan hamba beriman kepada sang pencipta hamba tadi. Maka ketika hamba sadar betapa dia ingin bertemu dengan sang pencipta, maka hadirlah dia ke ruang solat. Dan itu sebentar saja, nggak lama kalau dalam hitungan 24 jam. Berapa waktu solat? Kurang lebih hanya 5 menit saja. Kurang lebih. Rasanya Pak Imam ya, 5 menit pun udah lama itu rasanya ya. Rasanya udah lama juga tuh. Kali 5 waktu berarti kita hanya butuh kira-kira 25 menit. Tak sampai setengah jam. Masih ada 23 jam setengah lebih untuk urusan dunia ini. Yang nodo sawit silakan nodo sawit, yang noreh karet silakan noreh karet, yang nanam padi silakan nanam padi, yang jualan silakan jualan, yang begadang silakan begadang.
Tapi tolong kata Allah, 20 menit silahkan bersamaku. Ayo kita bersantai bersama Allah dalam rangka melaksanakan sholat. Dan sholat itulah keindahan letaknya hati orang beriman yang ingin kita pelajari beberapa hari ke depan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Adam sudah ditakdirkan sebagai khalifah di muka bumi, maka musuh beratnya adalah jin yang tadinya berasal dari surga. Yang dia sudah tahu peta surga. Jin itu sudah tahu peta surga, sudah tahu nikmatnya surga, sudah tahu nyamannya di surga, ternyata membangkang Allah. Itulah ternyata menjadi sifat manusia kadang-kadang. Orang sudah tahu nikmatnya sujud, sudah tahu nikmatnya di masjid, tapi kadang-kadang ini sifat manusia. Maka kita lahirkanlah sifat-sifat keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memunculkan rasa betapa nikmatnya bersama Allah. Itu yang kita ingin munculkan, rasa itu. Maka butuh peta. Bapak Ibu, saya kemari kalau dulu pertama tahun 2003 kemari, saya butuh peta kemari, butuh tanya-tanya nuju Kopau Jaya ini. Bahkan dari udah Kopau Jaya nuju ke mana tuh belakang tuh petai saja masih nanya-nanya, padahal satu jalan saja tuh, saking nggak pernah ke sana, butuh bertanya-tanya. Itulah peta. Sekarang peta kita ada Google Map dan seterusnya. Lantas peta Nabi Adam itu apa? Syariat. Nabi Adam ketika mulai menghuni dunia, Nabi Adam dibentakkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syariat para nabi sampai Nabi Muhammad berbeda-beda, yang kadang-kadang orang Nabi Muhammad ini suka pakai syariat Nabi Adam. Contoh, syariat Nabi Adam tentang kurban. Dahulu ketika Allah perintahkan kurban kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, apa caranya? Allah perintahkan Qabil sama Habil. Qabil, Anda adalah seorang petani yang sukses, letakkan hasil pertanian kamu di bukit. Sawit, karet, padi, jagung, ubi, letakkan di bukit, kata Allah Subhanahu wa taala. Habil, engkau adalah peternak yang sukses, letakkanlah kambingmu, ontamu, kudamu di atas bukit. Itu syariat kurbannya anak Nabi Adam. Jangan pakai syariat itu zaman sekarang. Sekarang ada pula orang-orang pakai syariat Nabi Adam alaihissalam, diletakkannya nasi tumpeng di bawah pohon, tapi Pak Wali, ada telur, ada apa lagi itu? Ada pulut kuning. Di mana letakkannya? Di pohon besar di hutan. Ditanya, kenapa letakkan di situ? Dulu waktu Allah turunkan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada anaknya Qabil dan Habil, ketika mereka suruh berkorban, diletakkan di gunung. Kita ngikutin itu. Ini orang terlambat lahir. Kalau lahirnya zaman Nabi Adam, begitulah cara syariat kurbannya zaman dulu. Jadi diletakkan di gunung. Tanda Allah menerima kurbannya itu, benda itu hilang. Langsung ada cahaya dari langit, hilanglah semua benda-benda yang dimiliki oleh Habil. Tandanya Allah terima kurbannya Habil. Allah tak terima kurbannya Qabil, Allah biarkan di bukit itu. Yang kedua, zaman Nabi Adam alaihissalam syariat perkawinan. Anak-anak zaman Nabi Adam tidak punya orang tua, maka mereka kawinnya kawin silang, adik beradik. Qabil nikah sama kembaran Habil, Habil nikah sama kembaran Qabil. Sekarang ada orang nikah adik beradik. Ditanya, kok nikah sama adik? Ini ngikutin syariat Nabi Adam. Ini orang terlambat lahir. Zaman Nabi Adam gak ada mertua, orang tuanya satu Nabi Adam. Maka ketika perintah syariat nikah adik beradik, kalau harinya ada orang pakai syariat tersebut mengatakan syariat Nabi Adam, terlambat lahir. Walaupun syariat itu pernah ada zaman Nabi Adam.
Syariat Nabi Yunus. Zaman Nabi Yunus dulu, para guru, para ustadz itu tak boleh lari dan berhenti ngaji, berhenti ngajar, walaupun murid-murid pada nakal. Nabi Yunus ternyata dia melanggar syarat itu, karena ketika Nabi Yunus ngasih pengajian, masyarakatnya pada nakal, tak mau dengar pengajian, gak mau ikutin. Nabi Yunus bosan, pergi dari kampung tersebut, kabur, berhenti jadi guru, berhenti jadi ustaz. Ketika itu Allah murka, Allah marah kepada Nabi Yunus, maka Nabi Yunus akhirnya dimakan oleh ikan paus. Setelah dimakan ikan paus, dimuntahkan, Nabi Yunus kembali jadi ustaz lagi. Kira-kira begitulah syariat Nabi Yunus zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ada ustaz berhenti jadi guru, tak sempat tuh dilaknat oleh Allah tuh. Syariatnya sudah berbeda. Apalagi syariat berbeda. Syariat zaman Nabi Khidir itu berbeda lagi. Kalau zaman Nabi Khidir, kalau ada orang tua punya anak nakal, dia boleh bunuh anaknya. Dengan syarat dia berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah kubunuh anak ini, maka lahirkanlah dari anak keturunanku anak yang soleh. Sampai Nabi Musa protes ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak itu, karena syariat Nabi Musa dan syariat Nabi Khidir berbeda. Jadi ketika berkawan Nabi Musa sama Nabi Khidir, di tengah jalan Nabi Khidir membunuh seorang anak. Kaget Nabi Musa, kenapa engkau bunuh anak ini? Kata Nabi Khidir, dia anak nakal. Nanti kau dibunuh agar Allah gantikan anak baru, anak yang soleh-soleh. Begitu syariat Nabi Khidir. Orang tua sekarang kalau punya anak nakal, lantas dia bunuh anaknya, dia berkata, ini syariat Nabi Khidir, ini orang terlambat lahir. Ingat, syariatnya berbeda. Kalau ada orang tua membunuh anak yang nakal bagaimana anaknya, ini orang tua telah zalim akan pembunuhan. Secara hukum dunia dia dipenjara, secara hukum syariat sesungguhnya dia pun kena layak dihukum qisas. Syariat berbeda. Syariat Nabi Musa, kalau zaman Nabi Musa Bani Israel telah berbuat zalim, dia telah bermaksiat, dia telah berdosa besar dan dia bertobat. Bagaimana taubatnya syariat Nabi Musa? Dengan cara membunuh diri sendiri, ambil pisau bunuh diri, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu taubatnya syariat Nabi Musa alaihissalam. Hari ini kalau ada orang ngaku-ngaku bunuh diri, merasa karena dia ngikutin syariat Nabi Musa, dia terlambat lahir. Zaman Nabi Musa, iya memang dia udah berdosa, dia mungkin berzina, nauzubillah, dia mabuk, dia berjudi, dia merampok, tapi dia bertobat. Maka ketika bertobat, apa kata Allah? Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kepada Allah dengan cara bunuh diri. Itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Saya ingin mengatakan, bacalah syariat itu, syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peta syarat itu dua saja, Quran, Sunnah. Karena kita tidak punya kemampuan hebat seperti para ulama-ulama, maka kita cukup baca bagaimana ulama mampu membaca Quran dan membaca hadis. Itu saja. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama empat tadi mulailah dia merancang kitab-kitab, maka lahirlah pendapat-pendapat. Mulai ada, kalau kita ngaji fikih, bab toharah, bab bersuci, sampai nanti bab haji. Di semua itu ada semua pandangan imam mazhab yang empat tadi. Nah, kalau kita sudah berada pada empat pandangan tadi, apa yang mungkin terjadi dalam kajian kita ini? Yang akan terjadi adalah mungkin beberapa ragam pendapat. Ketika lahir ragam pendapat, asal masing-masing tahu saja pendapat yang lain, maka insya Allah kata para ulama, hormatilah pendapat yang lain. Saya ambil satu contoh tentang zakat pertanian. Dalam pandangan fikih Imam Syafi'i,
sawit, karet, jambu air, apalagi yang di sini nih, kangkung. Dalam pandangan Imam Syafi'i, ini benda-benda secara teori zakat mal tidak kena zakat pertanian. Alasannya karena benda-benda ini bukanlah makanan pokok. Arti makanan pokok itu makanan, tanam-tanaman, buah-buahan yang menjadi kebutuhan pokok untuk dimakan dan mengenyangkan. Apa benda-benda tersebut? Kata Imam Syafi'i, apa saja yang ada di permukaan bumi yang dia masuk kategori benda mengenyangkan dimakan, disimpan lama, kira itulah yang bisa dianggap zakat pertanian. Bisa ubi, lahirlah beras, lahirlah mungkin kentang, mungkin juga jagung, mungkin juga sagu, yang semua ini nggak ada hadis nabinya. Nabi tidak pernah bersabda tentang zakat beras. Nabi tidak pernah bersabda tentang zakat ubi. Bahkan ubi pun bahasa Arabnya nggak jelas. Bahasa Arabnya apa tuh? Saya nyari kamus bahasa Arab ubi itu nggak ketemu. Berarti zaman Nabi udah pasti nggak ada hadis nabinya. Pertanyaannya, kata Imam Syafi'i, ini ubi mengenyangkan, ini beras mengenyangkan. Maka dan pada Imam Syafi'i, maka benda ini masuk kategori zakat pertanian yang ada teori-teorinya. Tapi tidak kata imam lain. Ini kata Imam Syafi'i. Maka kalau ada petani sawit, petani karet, petani kangkung, bagaimana kata ulama zakatnya secara Imam Syafi'i? Zakatnya nanti bukan zakat pertanian, tapi zakatnya uang yang dimiliki setelah dia menjual, setelah dia punya, tapi nanti berlaku setahun sekali. Berbeda sama mazhab pandangan Abu Hanifah. Masyarakat kita biasa Imam Syafi'i ya. Izin saya menyampaikan pendapat lain supaya ketahui saja gitu, supaya tahu saja. Tidak sepakat tidak apa, supaya tahu saja. Apa kata Abu Hanifah? Abu Hanifah ini gurunya Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i itu Imam Maliki, juga Imam Abu Hanifah, imam tertua. Apa kata Abu Hanifah? Kata Abu Hanifah, saya menggunakan ayat, sementara Imam Syafi'i menggunakan hadis. Karena Nabi tidak dalam sejarah kehidupan Nabi tidak pernah berzakat bukan tanaman pokok. Mesti zakat malnya tanaman pokok. Maka kata Imam Syafi'i, makanan pokok tidak ada zakatnya. Yang tidak makan pokok. Kata Abu Hanifah, kalaulah pendapat itu dipakai, maka banyaklah para petani-petani itu akhirnya tidak berzakat. Sementara sekitarnya itu banyak orang miskin yang butuh uluran zakat. Maka Imam Abu Hanifah menggunakan surah Al-Baqarah 267 pada kata-kata wa mimma akhrajana lakum minal ardi. Dan segala sesuatu yang tumbuh dari permukaan bumi itu, kata Allah, di dalamnya ada kewajiban mengeluarkan zakat. Itu yang dipakai Abu Hanifah untuk mengatakan semua tanam-tanaman itu punya potensi zakat pertanian. Maka akhirnya Bapak Ibu, kalau menggunakan pendapat Abu Hanifah, yang petani sawit, yang petani karet, yang petani kangkung, yang petani jengkol, semuanya itu benda-benda tanaman yang tumbuh dari tanah. Berarti ponisnya adalah wajib zakat pertanian. Kalau sudah zakat pertanian, berarti tidak nunggu pakai uang, tidak nunggu dijual, tidak nunggu setahun, tapi selesai panen zakati. Selesai panen zakati. Bapak Ibu petani sawit selesai panen zakati. Per durasi panen. Pas durasi panen dalam teori sawit itu paling tidak sebulan sekali. Karena dalam sebulan sekali terima uangnya dari koperasi. Hanya saja kata Abu Hanifah, karena benda-benda ini tidak bisa dimakan, maka zakatnya cukup pakai uang. Beda sama benda yang bisa dimakan, maka zakatnya pakai benda tersebut. Bapak Ibu panen padi, zakatnya langsung padi. Bapak Ibu panen ubi, zakatnya langsung ubi.
Bapak Ibu panen jagung, langsung zakatnya jagung. Kecuali tanaman tadi nggak bisa mengenyangkan, tapi bisa dimakan. Umpamanya Bapak Ibu panen jengkol, maka zakatnya boleh pakai jengkolnya langsung, atau pakai uangnya. Ini kata Abu Hanifah. Inilah kajian kita mungkin ke depan, kalau saya ditakdirkan ngaji di sini. Itu baru sisi zakatnya. Banyak kaji pentingnya. Dan rasa saya banyak mengena orang-orang sekitar sini. Karena banyak petani sawit, banyak petani karet, banyak mungkin nanam padi, banyak juga nanam kangkung. Pertanyaannya, apakah selama ini kita berzakat atau tidak? Dalam kajian akhirnya adalah, kalau gitu saya milih pendapat mana Pak Ustadz? Wah, ini dia. Kalau saya pakai pendapat Imam Syafi'i, berarti saya tak berzakat. Karena karet tidak makan pokok. Sampai hari ini tidak pernah orang makan karet. Kan gitu Pak Wali ya. Tidak pernah orang makan sawit. Berarti tidak wajib zakat. Apakah itu yang saya pilih? Kata Imam Yusuf Qaradawi, pilihlah pendapat yang kira-kira saya akan beramal. Nah, gitu cara milihnya. Pilihlah pendapat salah satu imam tersebut yang kira-kira saya akan beramal. Kalau gitu, saya ambil pendapatnya Abu Hanifah. Walaupun ini kajian biasa, tapi silakan bertanya nanti. Walaupun setiap hari saya beramal dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Saya sholat pakai mazhab Imam Syafi'i. Saya puasa pakai mazhab Imam Syafi'i. Saya haji pakai mazhab Imam Syafi'i. Tapi pas giliran saya mau zakat pertanian, saya ambil mazhabnya Abu Hanifah. Agar apa? Agar saya berzakat. Kata ulama, itu pilihan yang tepat. Bukan bermakna pindah-pindah mazhab, bukan. Sesungguhnya bermazhab ini juga tak wajib. Tapi karena kita tidak punya kemampuan langsung kepada Quran dan hadis, maka kita gunakan pendapat para ulama. Bapak Ibu, izin saya terus ngomong, tapi kalau nanti langsung ada yang bertanya supaya aktif, silahkan langsung tunjuk tangan. Mana tahu, wah penasaran nih, nanya langsung lah. Silahkan, biar kita dialog saja. Oh langsung ya. Amin. Supaya bebas saja kan, kita semi resmi kan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Allah akan manusia dan jin marah setelah menciptakan manusia. Sifat marah itu tak mau sujud kepada manusia, kepada Adam. Sifat marah itu yang ada sama jin ada di tubuh manusia. Tolong sampaikan kepada kami apa sifat jin itu yang ada dalam tubuh manusia. Sifat jin yang marah, tidak mau sama jin yang ada di dalam. Oh, iya. Sifat jin yang mau sujud kepada Adam ada di tubuh manusia. Iya. Jadi sifat ini punya kecenderungan ada di setiap hati manusia. Kalau orang kaya sombong, rasanya wajar kan? Tapi kalau orang miskin sombong, rasanya kurang pas gitu ya. Artinya sombong itu karena alasan kaya, sombong karena alasan alim, sombong karena alasan terhormat. Rasanya ada alasan sombongnya. Tapi sungguhnya itu sifat jin. Sesungguhnya kalau sifat malaikat, dia banyak sujudnya, dia banyak zikirnya, dia banyak doanya. Dia hanya banyak begitu saja. Tidak pernah merasa dia merasa banyak,
tidak pernah merasa punya banyak sujud, tidak pernah merasa banyak sholat, bahkan dia merasa kok masih sedikit. Itu sifatnya para malaikat. Manusia ini berada di antara dua itu, perkara malaikat dan perkara jin. Jin ini kenapa punya kecenderungan banyak di sifat manusia? Karena jin ini sudah proklamasi, saya akan memusuhi manusia, dan proklamasi itu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, siap, umurmu panjang sampai hari kiamat. Saya akan menggoda umat manusia sampai nanti neraka itu adalah umat-umat manusia yang berada di dalamnya, kecuali hanya sedikit. Kata jin ini. Tapi akhirnya para nabi-nabi itu berdoa kepada Allah agar permintaan jin itu tak ditakdirkan terjadi. Maka Allah pun akhirnya dengan rahmat rahimnya tersebut, maha pengampun tersebut, maka banyak di cerita-cerita para wali, cerita-cerita para orang terdahulu yang dosanya banyak sekali, tapi Allah berkenan mengampuni asalkan bertobat saja. Karena tobat itu caranya, pertama berhenti dari amalnya, yang kedua ngikutin perintah Allah setelahnya. Maka dosa yang besar itu dalam banyak riwayat diceritakan Allah akan ampuni, maka nggak jadi masuk neraka. Padahal kalau sifat asal mulanya nih masuk neraka semua nih, kalau sifat asal mulanya. Tapi karena Allah mengampuni semua dosa yang banyak tersebut, nggak jadi masuk neraka, jadi masuk surga. Kita pernah diceritakan dahulu ada orang telah membunuh, ini di kitab-kitab sufi-sufi ya, dia sudah membunuh 99 orang. Ini preman besar di masanya, telah membunuh 99 orang. Kerjaannya pembunuh, pemabuk, pemukul, lengkaplah kerjaan kejahatan tersebut. Setelah 99 orang terbunuh oleh tangannya, dia menemukan secerca harapan dalam pikiran dia. Apakah saya harus begini terus selama hidupku? Ketika itulah dia berpikir mencari ustaz, mencari guru untuk bertanya, apakah dosa-dosa yang besar ini Allah akan maafkan? Ternyata pertanyaan yang pertama itu salah tempat bertanya. Dia lihat orang ditanya itu orangnya alim, orangnya baik, ditanyalah kepada orang tadi. Tapi orang ditanya tadi orang yang ilmunya kurang, orang yang ilmunya main pangkas habis gitu, main salah-salah gitu, main bidah-bidah saja gitu. Kira-kira begitulah bahasanya. Ditanyalah, kira-kira sederhananya gini, Tuan Guru, saya izin bertanya, saya sudah membunuh 99 orang, kerjaan saya mabuk, kerjaan saya judi, kira-kira Allah akan maafkankah dosaku? Kata orang tadi yang ilmunya sederhana, wah tidak bisa ini udah keterlaluan ini, Allah pasti murka, tempatmu di neraka. Akhirnya dipancunglah orang yang menjawab tadi, lengkaplah pembunuhannya menjadi 100 orang yang dibunuhnya. Tapi setelah dia membunuh, dia mikir lagi. Tadi sudah berkata di hatinya, akankah dalam kehidupan saya begini terus, jahat kepada orang, kerjaan berjudi, dan dia sadar itu tidak nikmat gitu. Akhirnya dia terus berjalan mencari di mana kira-kira ada kebenaran. Sejauh perjalanan jauh dia menuju tempat di mana ada guru, di mana ada ustadz, di mana ada kajian. Ternyata Allah takdirkan dia meninggal di padang pasir yang panas. Ketika itu dua malaikat diceritakan oleh para ulama berebut
jenazah tadi. Malaikat rahmat mengejar. Malaikat laknat juga mengejar. Malaikat yang ingin menghukum juga mengejar. Antara malaikat Ridwan kira malaikat Malik mengejar, merebutkan jenazah tadi. Ketika dua malaikat ini sudah berebut sama jenazah tadi, Allah menjadi hakim di antara duanya. Apa kata Allah? Wahai malaikat-malaikatku, engkau berdua perlu mengukur perjalanan jauh hambaku ini. Mana perjalanan yang kira-kira mendekati ke amal kebaikan, dan mana dia mendekati amal kejahatan dari perjalanan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihitunglah dalam ukuran meternya dalam teori para malaikat. Dan ternyata hanya ukuran beberapa jengkal saja, dia sudah mendekati kepada alam di mana dia sudah berdekat dengan para guru, para ustadz, para pengajian. Maka akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat pemberi rahmat, ini jenazah jatahmu, ambillah, dalam dirinya ada kebaikan. Maka orang yang jahat tadi dalam teori orang-orang dunia, ternyata Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Maka secara teori ini kita sudah mengucap alhamdulillah, datang ke masjid, datang ikut pengajian, itu luar biasa sebenarnya. Kalau lihat banyak kisah-kisah tersebut. Hanya saja kalaulah kita terhenti di sini, maka tentu kehidupan husnul khotimah lah. Hanya saja kita tidak tahu setelah ini kita pulang ke rumah, habis ke rumah ngapain. Maka para ulama mengajarkan istiqomahlah berada di tengah pengajian. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Iza marartum biriyadil jannah faqifu. Seandainya engkau melewati taman surga, singgahlah. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, majlisul ilmi. Taman surga itulah tempat pengajian. Maka artinya kalau kita sudah berada di tempat pengajian, sesungguhnya kita sudah berada di taman surga itu. Maka ketika Pak Wali, ketua masjid, pengurus masjid ngajak kita berada di pengajian, sesungguhnya Pak Wali mengajak kita berada di taman surga. Sesungguhnya itu. Maka sambutlah segera informasi itu. Nah, karena kita banyak digoda oleh jin, apa kata Allah SWT? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahwa yang akan menggoda hati kita itu sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW sudah terbagi pada dua kelompok. Pertama, makhluk jin yang berada di sel-sel darah kita ini, atas, bawah, kiri, kanan. Yang kedua, yang menggoda kita ini juga manusia. Ini penyakitnya. Saya ingat pengajian guru siapa dulu mengatakan, dalam candaannya, dia bercanda sebenarnya Pak Kiai ini. Apa kata Kiai tersebut? Para jin-jin Bapak Ibu sekarang sudah pada istirahat, udah nggak mau ngodain kita lagi. Kenapa? Karena yang ngodain kita tuh udah bukan jin lagi, manusia. Ibu-ibu, kata pengurus masjid, ibu-ibu, kita mau pengajian. Apa kata suaminya? Nggak usah lah, ditipkan lagi nonton TV nih. TV-nya enak nih, film India, sambil minum kopi, sambil bikin nasi goreng, makan apa lagi? Kue. Siapa yang godain? Ibu yang godain suaminya. Bapak gitu juga. Udah berencana pakai sarung, pakai peci, udah wudu di rumah, azan udah dikumandangkan. Kemana ya? Kata istrinya. Ya mau ke Masjid Musdalifah lah, kata suaminya. Ini kan film kesukaan ayah nih, TV ini nih, film India, kata istri di rumah. Nanti mama bikinkan kopi segelas. Tuh bapak bisa nggak jadi ke masjid tuh. Siapa yang godain? Tidak jin lagi yang godain, tapi istri kita di rumah yang tukang goda. Ini kata para ustaz-ustaz terjadi zaman sekarang. Dan Allah sudah nyatakan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang akan menggoda manusia itu
ternyata sudah pada dua kelompok. Kalau enggak jin, manusia. Kata suaminya, Bu, kita jual sawit ya Bu, kita mau pergi umroh. Kita kan udah pada tua-tua, baguslah kita umroh. Dosa kan udah banyak, ayo kita umroh sama-sama. Kita jual sawit ini separuh nanti kita pulang kita masih bisa makan. Kata suaminya. Apakah itu mulus-mulus saja? Belum tentu. Jin ikut godaan juga. Kata jin sini, tambah istrinya pulang ngomong, abang ini ndak aja ini. Kan umrah nggak wajib, pergi ke Mekah kan nggak wajib, kan gitu bahasa kita tuh. Sawit kan lagi mahal. Oh, akhirnya nggak jadi jual sawit, hanya untuk umroh. Siapa yang godain? Pasangan di rumah. Itu mungkin terjadi di antara kita. Anak mau sekolah ke pesantren, apa kata istrinya? Bang, anak kita antar ke pesantren lah bang. Apa kata suaminya? Ndak aja, mahal pesantren itu mahal. Mending SD gratis. Padahal di pesantren anaknya tidak megang HP, anaknya tak main-main macam-macam, anaknya diajarkan ngaji, diajarkan fikih sebagainya, tapi karena godaan rumah tangga, yang goda itu adalah manusia. Itulah yang akhirnya jin letakkan di hati kita semua. Inilah yang pelan-pelan kita ingin bersihkan, jauhkan dari godaan-godaan itu. Sifat dengki, iri hati, sombong, pemarah, semua amal-amal kejahatan tersebut itu sedianya adalah milik jin yang diletakkan di hati manusia agar jin itu punya kawan nanti di alam neraka. Nauzubillah min zalik. Maka semakin kita bertahan untuk beramal kebaikan, maka disitulah Allah letakkan kita termasuk sebagai pemenang, muflihun, pemenang. Maka Allah panggil, hayya 'alal falah. Ayo kita menang-menang. Allah ajak kita jadi pemenang itu. Agar kita menang melawan jin. Yang suka marah, ayo ikuti Allah. Yang suka pemalas, ayo ikuti Allah dengan azan. Yang suka macam-macam, ayo kata hayya 'alal falah. Oh hai, ayo saya ajak kemenangan kata Allah. Maka ketika orang punya dengki, lawan dengkinya. Yang malas, lawan malasnya. Yang sombong, lawan sombongnya. Yang pemarah, lawan pemarahnya. Maka jadilah dia pemenang. Bagaimana supaya jadi pemenang? Paling tidak sederhananya adalah ikuti panggilan azan, karena Allah mengajak kita menjadi pemenang. Itu salah satu cara, Pak Ustadz. Walaupun banyak cara-cara lain, dan cara itu berat sekali. Saya berkata ini mudah kata-kata saya, tapi saya mengamalkan juga berat. Apalagi sambil ngopi di rumah, azan dikumandangkan, hujan pula hari itu. Itu repot tuh. Tak ada pula azan di masjid, ada payah tuh. Tapi bagi orang yang mentalnya mental pemenang, wah mumpung gak ada azan, saya azan. Hujan pakai payung, dingin pakai jas, selesai perkara. Dialah yang azan. Dialah ngajak orang menang, karena dia udah menang duluan. Tapi berat memang, berat itu. Saya berkata mudah memang, tapi saya sendiri berat sebenarnya. Tapi marilah kita sama-sama. Rumusnya itu saja. Gitu saja. Masih ada Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bertanya, kita himpun aja agak 2-3 lah. Boleh. Ada yang bertanya. Baik, Ibu, saya ambil kali beberapa sedikit pendapat-pendapatnya. Saya ini kecil Ibu, saya malah rasa untuk menambah ilmu kita dengan baik begini dan segala macam. Jadi kita santai-santai datang seperti ceramah Sakira dan Nabi kita dialog saja, hanya doang boleh supaya meningkatkan keimanan daripada kita bersama-sama. Jadi ada yang namanya boleh satu
Nah, silakan Pak. Pancingan sedikit. Pak Wali. Tadi menarik sekali saya sampaikan ada masalah kesombongan, masalah sholat, masalah kurban, semuanya. Kami ingin tanyakan masalah sholat secara sederhana atau amal ibadah, mana yang lebih baik, sholat berjamaah di rumah masing-masing, sholat berjamaah di musola, dengan sholat berjamaah di masjid, mana yang lebih, mungkin semuanya baik, tapi mana kira-kira yang lebih baik? Itu kira-kira. Terima kasih. Tentu saya menggunakan beberapa pandangan. Tak satu pandangan Pak ya. Pandangan Imam Syafi'i itu yang diutamakan jamaahnya. Arti kalau pertanyaannya, mana baik jamaah di rumah tapi sendirian di masjid? Contoh katanya di masjid sendirian, pas masuk masjid gak ada orang nih, sendirian berarti kan. Di rumah bisa ngajak istri atau ngajak di rumah, maka teorinya berjamaah lebih bagus. Dan pandangan Imam Syafi'i. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Hanbal itu menggunakan sebuah hadis tambahan. Apa kata beliau? Kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ini Imam Ahmad bin Hanbal nih, agak keras dia, agak keras. Maksud saya jangan terpancing pula kita berbeda pendapat gitu ya. Ini beberapa pandangan. Apa artinya? Kata hadis itu, Abu Hanifah menerjemahkan, tidak sah sholatnya orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Wah, ini kan jadi lain ceritakan bahasa tadi kan, berarti harus di masjid walaupun sendirian. Ini rumus bagi laki-laki. Teorinya Ahmad bin Hanbal, sebenarnya teorinya itu memaksa orang agar ke masjid, walaupun mungkin tak begitu betul ya. Imam Syafi'i menerjemahkan tidak begitu hadis tadi. Kalau Imam Syafi'i menerjemahkan sama hadisnya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid, artinya tidak utama orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid, berarti utamanya di masjid. Tapi karena rumusnya dengan jamaah, karena di masjid ada jamaah tapi di rumah jamaah, maka jamaah itu kata Imam Syafi'i menjadi utama. Tapi kalau lihat ceritanya tentu sudah di masjid berjamaah awal waktu sempurna tuh. Kita kan melihat tidak sempurnanya ya. Secara umum Imam Syafi'i mengatakan dimanapun sholat sah. Nah, berapa ukuran yang dianggap rumah itu dekat masjid? Ukuran rumah itu dekat masjid kata Imam Syafi'i 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke sini, 40 ke belakang. Itulah ukuran rumah yang dianggap jar masjid, tetangga masjid. Sebenarnya pandangan imam-imamnya hebat-hebat untuk memperkuat kita agar ke masjid. Begitulah makna tetangga. Maka teori kita bertetangga ini, rumah kita 40 ke sana, kita harus saling mengenal. Itu teori sosialnya ya. 40 ke sana, itu satu RW, satu RT itu Pak Kadeza. Imam Syafi'i udah berpendapat tentang itu. Tapi pendapat itu bukan tentang ke-RW-an, tapi tentang teori tentang rumah dekat masjid. Maka kalau rumahnya dekat masjid, utamanya masjid kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Abi Hanbal, nggak sah di rumah, tapi bagi laki-laki kecuali di masjid. Oh, itu Imam Abi Hanbal itu. Maka diperkuatlah pendapat itu. Ada seorang sahabat yang dalam keadaan buta. Sahabat ini buta, terus dia menuju masjid agak jauh. Di tengah jalan dia pertama, Rasulullah, ya Rasulullah, saya buta ya Rasul, apakah harus saya ke masjid? Apa kata Rasul? Kamu dengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, kamu harus ke masjid. Itu bagi orang buta tuh, bayangkan coba. Yang merangka-rangka di masjid itu, Rasul masih berkata,
kamu dengar suara azan? Dengar. Padahal suara azan dulu pakai suara tanpa mic gitu ya. Dengar katanya. Mungkin nggak jawab betul ya. Kamu ke masjid. Itu penjawaban kepada orang buta. Begitulah akhirnya Ahmad bin Hambal mengatakan, maka orang laki-laki harus ke masjid. Tapi tidak menjadi semua pendapat. Imam Syafi'i masih memberi peluang sholat di rumah, tidak ada masalah. Hanya tidak utama. Itu aja rumusnya. Tidak utama. Beda sama perempuan. Tapi beda pula perempuan zaman dulu dengan perempuan zaman sekarang. Perempuan zaman dulu yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat itu, orang-orang Arab itu memang jarang bertemu perempuan. Karena perempuan-perempuan itu di rumahan. Sekali ada perempuan keluar, suka digodain. Termasuk Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah. Bayangin, istri Rasulullah saja digodain orang tuh. Maka akhirnya Rasul mengatakan, perempuan-perempuan afdal sholatnya di rumah saja. Nah, ini perempuan ini fungsinya apa? Fungsinya supaya tidak digodain orang. Tapi ibu-ibu di mana nih? Kopo Jaya, rasanya nggak ada yang tukang goda-goda. Apa pula godain orang? Tetangga masa digodain nanti marah suaminya. Maka kalau teori begitu, justru dianjurkan juga ibu ke masjid. Supaya apa? Supaya saling bersosial dengan yang lainnya. Kecuali sudah masuk ke ranah digodain, tentu berlaku hukum asal seperti zaman Nabi dulu. Kira itu cara membaca hukumnya begitu. Tapi sekali lagi ini adalah letak perbedaan pendapat. Silahkan Bapak Ibu ambil pilihan saja. Pilihan-pilihan. Oh, saya habis capek nih di rumah saja lah. Imam Syafi'i masih membolehkan. Oh, saya kuat sih, supaya memperkuat saya supaya masjid terus, ambil pandangan Ahmad bin Hambal supaya motivasinya kuat. Bagus, mantap. Sholatnya sama saja. Nah, ke depan Pak Wali, tentu hari ini kan kajian kita masih ngambang nih kemana-mana nih. Ke depan kita seperti tema. Depan temanya hanya bab bersuci saja. Kita tidak kemana-mana. Bersuci saja. Mulai air apa, mana yang dicuci, kira-kira begitulah. Kalau ditanya tentang sholat, tidak dijawab. Kira begitulah, tidak dijawab. Karena kan masih umum nih. Kira-kira gitu Pak Kades, pilihan-pilihannya. Saya yang mengatakan pilihan-pilihan saja. Saya tidak mengatakan ini bid'ah, tidak. Tapi memang ada yang berpendapat bahwa memang laki-laki itu diwajibkan di masjid karena ada hadis Nabi dan diterjemahkan sebagai wajib. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Ahmad bin Hambal menerjemahkan tidak sah solat bagi orang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Pertanyaan, dekat itu seperti apa? Kata Imam Syafi'i, 40 ke sana rumah, 40 ke sana, begitulah ukuran yang dekat itu. Tapi apalagi kalau dempet, apalagi tambah dekat lagi itu kalau dempet itu. Kira gitu Pak Ales.